Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emita Rani Warunasution dari kelas 4 Apri International Management. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Harga Jual dan Harga Transfer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah SE MSc IAK selaku dosen mata kuliah akuntansi manajemen dan orang-orang yang telah mendukung saya dalam proses pembuatan video ini. Langsung saja kepada konsep penentuan harga jual dan harga transfer. Yang pertama yaitu ada pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi uang ataupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan dapat memperoleh laba yang maksimal. Hansen dan Mowen mendefinisikan harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Dari definisi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan presentasi laba yang diinginkan perusahaan. Karena itu, untuk mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan, salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sasaran strategi penetapan harga jual. Yang pertama adalah sasaran profitabilitas, sasaran volume, serta tingkat kompetisi. Dan kemudian strategi penetapan harga jual. Yang pertama ada penentuan harga berdasarkan biaya produksi. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan suplai persediaan. Dan yang ketiga, penentuan harga berdasarkan harga pesaing. Selanjutnya ada metode penetapan harga. Terdapat 3 metode. Yang pertama, metode taksiran atau judgmental method. Yang kedua, metode berbasis pasar atau market based pricing. Yang terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, harga pasar saat ini atau current market price, harga pesaing atau competitor price, dan harga pasar yang disesuaikan atau adjust current market price. Dan yang terakhir ada metode berbasis biaya. Sekarang kita masuk ke contoh penetapan harga. Metode penetapan harga biaya plus. Dengan metode penetapan harga biaya plus, harga jual per unit produk dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin yang dikehendaki pada unit tersebut. Rumusnya, biaya total ditambah margin sama dengan harga jual. Contohnya, usaha catering mendapatkan order 200 porsi pada acara pernikahan. Biaya diperkirakan sebesar 5 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 2.500.000, biaya tenaga kerja sebesar 1.500, dan biaya lain-lain sebesar 1 juta. Jika menginginkan laba 30% dari biaya total, perhitungannya 5 juta ditambah 30% laba yang diinginkan dikali dengan 5 juta biaya total sama dengan 6.500.000. Jadi, harga setiap porsi sama dengan 32.500. Kenapa bisa 32.500? Yaitu 6.500.000 dibagi dengan 200 porsi yang dipesan. Jika dihitung total, dari biaya total yang dikeluarkan sebesar 5 juta dengan pendapatan yang didapatkan sebesar 6.500.000, maka penghasilannya adalah 1.500.000. Selanjutnya, metode penetapan harga markup adalah variasi lain dari metode cost plus. Perhitungannya hampir sama, yang membedakan hanyalah metode ini diterapkan pada produk yang dibeli untuk dijual kembali tanpa memerlukan proses lebih lanjut. Sedangkan pada metode cost plus, produk dibuat sendiri kemudian dijual. Metode ini banyak dipakai oleh pedagang perantara. Formulanya adalah harga jual sama dengan harga beli tambah markup. Markup merupakan kelebihan harga jual produk di atas harga beli. Keuntungan diperoleh dari sebagian markup. Selain itu, pedagang juga harus mengeluarkan sejumlah biaya eksploitasi yang diambil dari sebagian markup.
Contohnya, toko tas membeli sebuah tas dengan harga Rp100.000 per buah dengan keuntungan yang ditentukan sebesar Rp50.000. Harga jualnya adalah Rp100.000 ditambah Rp50.000 sama dengan Rp150.000 keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, ada harga transfer. Harga transfer adalah harga produk atau jasa yang ditransfer pada suatu pusat pertanggungjawaban di dalam suatu perusahaan yang menggunakan produk atau jasa dari pusat pertanggungjawaban lainnya dalam suatu perusahaan. Jika dua atau lebih pusat laba bertanggung jawab bersama atas pengembangan, pembuatan, dan pemasaran suatu produk, maka masing-masing pemasar harus membagi pendapatan yang dihasilkan ketika produk tersebut terjual. Tujuan yang diinginkan dalam harga transfer yang pertama ada memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan, dan penetrasi pasar, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan, menghindarkan pengendalian devisa, mengontrol kredibilitas asosiasi, mengurangi risiko moneter, mengatur arus kas anak atau cabang memadai, membina hubungan baik dengan administrasi setempat, mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk, serta mengurangi risiko pengambilan alih oleh pemerintah. Kemudian, syarat terpenuhinya harga transfer. Untuk terciptanya harga transfer diperlukan beberapa syarat-syarat tersebut, yaitu 1. Sistem harus dapat memberikan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh suatu pusat laba untuk dapat menentukan trade-off yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Kemudian yang kedua, laba yang dihasilkan harus dapat menggambarkan dengan baik pengaturan trade-off antara biaya pendapatan yang telah ditetapkan. Setiap pusat laba harus dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan jalan memaksimalkan laba divisinya. Yang ketiga, tingkat laba diperlihatkan oleh masing-masing pusat laba harus dapat mencerminkan besarnya kontribusi dari masing-masing pusat laba terhadap laba perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, ada metode harga transfer. Yang pertama, metode perbandingan harga antar pihak yang independen atau CUP. Metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau disingkat dengan CUP adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Contohnya, penggunaan metode COP ini misalnya PTA memiliki 25% saham PTB atas penyerahan barang PTA ke PTB. PTA membebankan harga jual 1.600 per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PTX atau tidak ada hubungan istimewa, yaitu 2.000 per unit. Kemudian, yang kedua ada metode penjualan kembali atau RPM. Metode harga penjualan kembali atau disingkat dengan metode RPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dan dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi produk tersebut atas aset dan risiko atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Misalkan PTA memiliki 25% saham PTB. Atas penyerahan barang ke PTB, PTA membebankan harga jual sebesar 1.600 per unit. PTA tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. PTB menjual kembali barang yang dibeli PTA ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga 2.500 per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya. Dalam menguji kewajaran harga penjualan PTA ke PTB dapat diterapkan metode RPM.
Dengan menerapkan metode tersebut, maka harga penjualan barang PTA ke PTB yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan atau dasar pengenaan pajak adalah Rp2.000 dikurang Rp2.500 dikurang 20% dikali Rp2.500. Lanjut yang ketiga, metode biaya plus atau GPM. Metode biaya plus atau metode GPM adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah disesuaikan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Contohnya, PTA memiliki 25% saham PTB. Atas penyerahan barang ke PTB, PTA membebankan harga jual Rp1.600 per unit. PTA tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama dengan barang yang diserahkan PTA yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama, terutama karena PTA tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa yang terjadi antara pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Selanjutnya, metode yang keempat, ada metode pembagian laba atau PSM. Metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang berbasis laba transaksional yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan antara transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya, metode laba bersih transaksional atau TNMM. Metode ini adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentasi laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentasi laba bersih operasi yang diperoleh oleh transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentasi laba bersih operasi diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Metode TNMM ini digunakan jika tidak ada kondisi yang cocok yang dapat diterapkan untuk menggunakan metode COP, RPM, GPM, dan PSM. Dengan kata lain, metode ini adalah metode terakhir yang bisa digunakan jika metode lainnya tidak dapat digunakan. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.